Indonesia merupakan negara hukum seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdiri di atas hukum, Indonesia menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Dalam proses peradilan, keberadaan advokat menjadi salah satu unsur penting. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, advokat harus bertindak adil dengan membela kebenaran. Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat hadir untuk meningkatkan kualitas advokat, mengembangkan profesionalisme dan mengawasi advokat Indonesia. Sebagai organ negara sama dengan umpamanya hakim, jaksa, polisi, ya kan? Nah, PERADI ini, advokat ini juga adalah merupakan penegak hukum, ya kan? Organisasinya adalah sebagai organ negara, ya. Cuma bedanya adalah karena dia adalah independen dan tidak dibiayai negara, maka dia organ negara yang independen yang melaksanakan fungsi negara. Jadi tetap juga walaupun dia independen tapi melaksanakan fungsi negara. Nah, fungsi negara mana yang selalu dilakukannya? Antara lain untuk mengangkat advokat, ya kan, memberhentikan advokat, untuk melakukan pendidikan advokat. Itu adalah sebenarnya kekuasaan negara itu, tapi oleh negara kekuasaan itu diberikan kepada PERADI melalui Undang-Undang Advokat. Bertempat di Ballroom Hotel Mulia Senayan, PERADI mengadakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional pada 28 Agustus 2015. Pelantikan pengurus DPN PERADI periode 2015 hingga 2020 ini dihadiri beberapa tamu kehormatan seperti Mahfud MD, Andi Nirwanto, Elsa Sharif, Nurdin Tampubolon, dan lain-lain. 62 Dewan Perwakilan Cabang atau DPC dari total 68 DPC PERADI turut hadir dalam acara ini. PERADI tadi saya sebutkan visi. Visi itu kaitan antara moral dengan profesional. Jadi dua soal ini adalah dua yang sangat terkait dan garis itulah yang ingin kita tarik menjadi satu program di mana program profesi advokat itu dituangkan di dalam konteks yang output rasionya nanti akan bisa menghasilkan orang yang berintegritas yang dapat menjaga kompetensi berikut dengan moral, ya. Jadi integritas, berkompetensi dan bermoral. Tujuannya adalah bagaimana caranya advokat Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik, menjalankan tugas-tugas ini dan memberikan pelayanan secara terukur baik pada pemberian jasa yang dibayar maupun jasa yang tidak dibayar. Dengan dilantiknya pengurus Dewan Pimpinan Nasional PERADI, diharapkan PERADI semakin kuat menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani dan membela pencari keadilan, serta dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Jadilah organisasi yang betul-betul dihargai, mendukung program bangsa ini, dan juga membela kebenaran dan meletakkan segala sesuatunya di dalam keadilan, kejujuran, dan juga demokrasi yang betul-betul sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Sekali lagi saya ucapkan kepada anggota PERADI yang baru dilantik, selamat bertugas, selamat dilantik menjadi pengurus, apakah itu sebagai ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan juga pembantu-pembantunya, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dilantik hari ini adalah ditunggu masyarakat untuk berbakti dan berbuat bagi bangsa dan negara dengan membela kebenaran, bukan membela yang bayar. Saya mengucapkan selamat kepada pengurus DPN PERADI. Semoga pengurus PERADI yang dilantik hari ini bisa mengemban amanah PERADI ke depan, bisa lebih baik, bermanfaat bagi anggota PERADI seluruh Indonesia. Dan saya berharap PERADI tetap bisa menjadi satu-satunya wadah tunggal profesi advokat. Teman-teman di luar PERADI yang sekarang masih terjadi perbedaan pendapat, ayo bergabung. Bersama-sama kita tegakkan PERADI, kita berjuang untuk PERADI ke depan supaya berhasil advokat tetap menjadi salah satu pilar penegak hukum di Indonesia. Selamat kepada seluruh pengurus baru yang baru dilantik DPN PERADI. Semoga sukses dalam menjalankan tugasnya.